Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Tema renungan kita kali ini adalah sulit berubah. Kalau orang bertanya, mana lebih menyenangkan bagi saya? Membaca buku secara fisik atau membaca e-book, electronic book, buku digital? Saya dengan bangga akan menjawab, sangat enak membaca buku secara fisik, karena saya bisa menandai dengan stabilo berwarna atau memberi garis di bawah kata-kata, kalimat-kalimat yang isinya sungguh menggugah atau memberi pencerahan. Penandaan itu dimaksudkan agar saya tidak mengalami kesulitan jika saya ingin membacanya kembali. Sementara membaca buku digital, mungkin karena ketidaktahuan saya soal buku digital, saya merasa tidak nyaman karena membukanya halaman demi halaman. Tidak bisa cepat menandai bagian-bagian tertentu yang saya anggap penting. Dan yang pasti, mata saya merasa lelah. Pengalaman ini tentu berbeda dengan generasi yang memang sejak kecil sudah begitu akrab dengan sarana digital, seperti smartphone, tablet, atau komputer jingjing. Mereka justru merasa aneh ada orang lebih suka membaca buku fisik. Bagi mereka, membaca buku digital sangat mudah. Menandai bagian yang penting juga tidak mengalami kesulitan. Apalagi dengan menggunakan pencarian kata kunci, mereka dengan cepat dapat mencari apa yang mereka butuhkan dari buku yang sedang mereka baca. Dua pengalaman berbeda dari generasi berbeda. Jika dipaksakan, maka generasi saya akan protes dan merasa diabaikan. Demikian juga sebaliknya. Jika generasi yang lebih muda dipaksa menggunakan buku fisik, mereka merasa tidak praktis dan merepotkan. Kebiasaan generasi yang lebih tua tidak bisa dipaksakan kepada generasi yang lebih muda dan juga berlaku sebaliknya. Saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membandingkan murid-murid Yesus dengan murid-murid Yohanes dalam menjalankan hidup keagamaan, mereka mengklaim murid-murid Yesus tidak mengindahkan kebiasaan keagamaan seperti puasa. Bagi orang-orang Farisi dan juga murid Yohanes, puasa fisik, yakni tidak makan dan minum, adalah sesuatu yang wajib dilakukan bagi mereka yang mau maju dalam hidup keagamaan. Sementara murid-murid Yesus sepertinya tidak melakukan puasa. Mereka tetap makan dan minum seturut kebutuhan mereka. Menanggapi hal ini, Yesus memberi pendapat yang berbeda mengenai puasa. Kata Yesus, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus memberi pengertian puasa yang sesungguhnya. Makna puasa adalah mengalami penderitaan karena menahan lapar dan haus, tetapi menahan penderitaan karena sahabat dekat menjadi jauh. Puasa adalah penderitaan, tidak makan dan minum, yang datang di dalam hati karena merasa terpisah dari Allah. Yang satu melihat puasa dari sudut pandangan fisik, yang satu melihatnya dari sisi rohani. Karena perbedaan cara pandang inilah, Yesus menekankan perlunya perubahan secara total. Anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Anggur yang lama biarlah tetap di kantong yang tua. Jika ditukar, maka akan membuat cita rasa anggur lama menjadi tidak mengesankan dan anggur baru tidak bisa disimpan di kantong yang lama karena akan merusak kantong tersebut. Yang lama tidak bisa dicampur begitu saja dengan yang baru. Membuat perubahan
dan memilah-milah cara berpikir bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang kita berpikir telah melakukan pembaharuan, padahal yang terjadi adalah cara bertindak dan sarana saja yang baru, sementara cara berpikir tetaplah yang lama. Hal ini nampak seperti orang naik pesawat, tetapi perilakunya seperti orang yang hendak menggunakan bus umum. Harusnya tinggal melihat tiket dan keterangan lain di board digital. Tetapi anehnya mereka malah menunggu dipanggil-panggil seperti berada di terminal bus. Itulah gambaran kita. Merasa sudah masuk rasa anak muda, padahal yang muda adalah sarananya. Cara pemikirannya tetaplah cara yang lama. Tuhan memberkati.